warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, abdika wa nabika rasulika nabil ummiyi, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azumat zatika fi kulli waqtin wa hin. Para santri dimanapun kalian berada di seluruh penjuru negeri tercinta, Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau di berbagai belahan negara manapun kalian berada, apa kabar kalian? Saya punya keyakinan kalian dalam keadaan baik, bersama dengan orang-orang yang kalian hormati, orang-orang yang kalian cintai, dan tengah menunaikan tugas kehidupan. Semoga kalian sukses dunia dan juga sukses akhirat. Harapan dan doa saya selalu moga-moga Allah senantiasa meneguhkan iman kita, menyempurnakan iman kita, sehingga tidak ada hal yang meragukan dalam hati kita. Kita menunaikan kehidupan dengan penuh keyakinan bahwa Allah melihat kita, Allah mendengar apa yang tersembunyi di dalam lubuk hati kita, dan Allah akan mengapresiasi kebaikan-kebaikan yang kita lakukan dan seterusnya. Para santri, sebelum saya teruskan vlog ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial yang lain agar vlog ini berkembang, nilai kebaikannya bisa menyebar ke jangkauan yang lebih luas. Dan bagi kalian yang sudah subscribe, saya sampaikan terima kasih. Harapan saya vlog kita yang mampir di gawai kalian, vlog khususnya vlog ini, bisa menambah wawasan kalian bagaimana mengunjungi putra-putri Anda pada saat pandemi. Memang pada saat pandemi ini bukan hanya pemerintah yang mengalami kesulitan, bukan hanya juga pemerintah Indonesia, tapi pemerintahan di dunia juga mengalami kebingungan. Banyak orang-orang yang bertanggung jawab yang berkaitan dengan COVID-19 ini pada mundur karena begitu beratnya persoalan bagaimana menghadapi ini. Kita tidak pernah tahu sampai kapan pandemi ini akan berakhir, sampai kapan vaksin ini akan ditemukan. Tapi persoalan sehari-hari senantiasa bertambah. Orang yang reaktif makin tambah, rumah sakit tidak cukup, kemudian orang-orang sudah mulai bosan, kemudian mengabaikan protokol kesehatan, dananya juga sudah mulai berkurang, ekonomi masyarakat berhenti. Ini realitas-realitas yang dihadapi oleh setiap negara, termasuk tentu saja pesantren. Sejak 6 bulan yang lalu pesantren juga sudah membentuk satgas COVID-19 ini, agar penanganan COVID-19 ini baik yang kaitannya dengan para santri dan juga hubungannya dengan orang luar dan wali santri ini ditangani satu pintu. Nah, satgas ini terdiri dari orang-orang terbaik di lembaga, baik di SD Antawria, SMP Bilingual Terpadu, Madrasah Aliyah, kepengasuhan kepesantrenan, dan seterusnya. Dipikirkan tentang anggarannya, dipikirkan tentang komunikasinya dengan para stakeholder, kemudian kebijakannya ke dalam, bagaimana menegakkan protokol kesehatan di kalangan para santri, bagaimana mengatur kunjungan, bagaimana mengatur pendanaan. Para santri perlu kalian ketahui, di pesantren kita sudah lebih dari 100 juta dana pesantren yang kita alokasikan untuk COVID-19 ini, untuk
memastikan ada hand sanitizer, ada bilik disinfektan, kemudian masker, kemudian penyemprotan, dan sekian item yang lain yang tidak pernah berkurang, tiap saat terus akan bertambah. Apalagi kemudian menyiapkan kunjungan yang memang ditunggu oleh para wali santri, sehingga terus saja dilakukan. Oleh karena itu para santri dan wali santri kalau di pesantren kemungkinan kemudian agak sedikit mengalami pengereman pembangunan, ya memang sebagian dananya kita alokasikan untuk COVID-19 ini. Tapi sampai hari ini alhamdulillah dengan doa para santri dan wali santri, pesantren tetap berusaha memenuhi tugasnya, diantaranya adalah melengkapi sarana dan prasarana. Ada sekitar 40 pekerja bangunan yang setiap hari bekerja sudah beberapa bulan mengerjakan gedung laboratorium untuk madrasah aliyah bilingual, baik laboratorium bahasa, laboratorium biologi, laboratorium bahasa, laboratorium fisika. Kemudian di asrama putri ada pembangunan untuk memperlebar tempat makan, karena beberapa waktu yang lalu banyak komplain banyak santri yang tidak bisa mengambil makan pada waktunya, sehingga banyak santri yang terpaksa tidak makan, membuat orang tua khawatir. Di asrama Putra ada pembangunan gedung 3 lantai juga, 6 lokal 3 lantai yang ya terus berproses, dan banyak yang lain yang kita kerjakan. Ini sebuah pertanggungan jawab pesantren terhadap masyarakat. Betapapun beratnya di pesantren, betapapun sibuknya di pesantren, amanat dari orang tua ini saya anggap juga amanat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kerjakan dengan mengerahkan seluruh kemampuan yang kita miliki, baik kemampuan pikiran, kemampuan tenaga, kemampuan sumber daya manusia, juga kemampuan dana. Para santri dari beberapa kali kunjungan yang kita siapkan menurut ukuran protokol kesehatan yang kita lakukan. Yang pertama, saya minta maaf sebagai penanggung jawab utama dari seluruh aktivitas pesantren khususnya COVID-19. Yang pertama, kita memang mengakui masih ada kurang tanggung jawab dan kuranglah dari panitia dan wali kelas ya. Jadi ada kurang pelayanan lah dari panitia dan wali kelas. Yang kedua, kesediaan air yang kurang, sehingga tempat itu terasa seperti padang mahsyar, panas sekali ya. Jadi sudah tendanya di tengah lapangan, akses airnya sulit. Kalaupun ada akses air juga sangat terbatas, sehingga di tengah lapangan itu demikian panasnya. Ya, moga-moga ini bisa dimaklumi. Ke depan kita akan coba memperbesar saluran air ke sana sehingga tempatnya bisa lebih nyaman insyaallah. Yang ketiga, masih kurang tuh HT-nya sehingga banyak terjadi miskomunikasi antara yang bagian depan, karena jarak antara pintu depan sampai tempat yang kita siapkan untuk kunjungan ini bisa 200 meter. Para panitia tidak mungkin lari 200 meter berkali-kali, tapi tentu pakai HT, dan HT-nya ini masih belum lengkap, sehingga masih banyak hal-hal yang mestinya bisa lebih baik. Kemudian selanjutnya kami juga minta maaf karena kelasnya ini belum jadi.
Kalau itu waktu kunjungan kita pakai murni kunjungan, maka akan ada tukang yang nganggur dan itu tidak efektif. Maka di tengah kunjungan masih ada tukang juga yang melakukan kerjanya, sehingga mungkin wali santri juga terganggu dengan adanya Pak Tukang. Ini harap dimaklumi. Para santri, wali santri yang sangat saya muliakan, tapi beberapa hal juga kami ingatkan kepada wali santri, termasuk hari ini tadi saya menyaksikan santri yang masih kelas 7 kecil kemudian membawa kiriman satu kardus dan satu kresek, setiap 5 meter berhenti, setiap 5 meter berhenti, setiap 5 meter berhenti, padahal jarak antara tempat kunjungan dan kamarnya itu bisa 200 meter. Jadi berapa puluh kali dia berhenti karena beratnya barang yang dia bawa, kiriman dari orang tuanya. Mungkin ya tidak terlalu salah, orang tua tidak selalu bisa mengirimkan semacam itu, sehingga seluruh yang dia persembahkan kepadanya dia bungkus di dalam kardus yang memang sudah diatur. Tapi karena semua dimasukkan menjadi sangat berat. Untungnya saya tahu, kemudian saya nyuruh kakak kelasnya untuk membantu mengangkat untuk sampai di kamarnya. Kemarin-kemarin juga saya ketemu seperti itu. Nah, ini kalau seperti itu kasihanannya, dikirimkan barang-barang yang ringan tapi punya nilai gizi, karena dalam situasi semacam ini yang paling penting adalah kiriman yang bisa membantu bagaimana anak itu sehat. Karena dalam suasana pandemi semacam ini, yang program yang paling penting adalah bagaimana menjaga kesehatan para santri dengan meningkatkan daya imunitas, dan yang kedua menjaga suasana yang kondusif agar santri tetap bergembira, tetap optimis, tetap bisa melakukan kegiatan sehari-hari dengan nyaman. Para santri dan wali santri dan yang lain yang perlu juga kami sampaikan adalah berterima kasih juga kepada wali santri yang memberikan respon positif terhadap apa yang kami lakukan. Walaupun yang kami lakukan masih sederhana itu, tapi banyak wali santri yang memberikan respon positif, sehingga dengan itu rasa capek, rasa lelah akibat diskusi berhari-hari, menyiapkan segala sesuatu berhari-hari, karena segala sesuatu sebagian besar dilakukan oleh para santri, tidak melibatkan tukang, sehingga mereka betul-betul merasa itu capek walaupun mereka digilir. Tapi dengan apresiasi wali santri itu membuat rasa capek, rasa jenuh, rasa lelah itu menjadi hilang. Untuk pada wali santri saya sampaikan terima kasih. Juga yang lain ini yang juga perlu saya sampaikan, karena kerinduan yang luar biasa kepada anak, kadang-kadang wali santri masih melakukan pengiriman dengan cara yang tidak kita kehendaki. Sekali lagi, aturan ini kita buat bukan untuk pesantren sebenarnya. Pesantren ngawal peraturan semacam ini sangat berat. Peraturan ini kita buat dalam rangka keselamatan para santri. Kalau wali santri mengirimkan sesuatu di luar yang kita sepakati, itu sangat berbahaya, dan ini masih sangat banyak. Yang kedua, kadang-kadang wali santri tidak memperhatikan tanaman, tidak memperhatikan taman, padahal tanaman dan taman ini di pesantren kita hargai sebagai orang-orang yang juga mendidik di pesantren kita, karena tanaman dan taman ini
Mereka bekerja setiap hari untuk menumbuhkan pemandangan yang indah, untuk bisa mengatur oksigen, yang baik itu bisa dipakai oleh seluruh para santri. Maka di pesantren ini ada penghargaan yang sangat khusus kepada taman dan tanaman. Ketika wali santri tidak memperhatikan, banyak taman yang diinjak-injak sehingga menjadi rusak. Tentu tidak menyenangkan dilihat dari mata, juga fungsinya menjadi hilang. Saya harapkan wali santri bisa mengevaluasi situasi itu. Juga masih kita dapati wali santri yang tidak pakai masker. Mungkin di belahan dunia sana, di berbagai daerah yang lain suasana sudah mulai terbuka. Beberapa kali saya mengunjungi daerah lain, tidak ada yang pakai masker. Tapi khusus untuk pesantren kita dan Sidoarjo pada umumnya, situasi ini masih sangat berbahaya. Oleh karena itu para wali santri tolong tetap pakai masker, tetap pakai cuci tangan, ambil jarak dengan wali santri yang lain, ambil jarak dengan putra-putrinya. Sekali lagi, semangatnya ini dibuat dalam rangka menjaga amanah putra-putri para bapak dan ibu. Barangkali ini para santri evaluasi yang kita lakukan dalam program kunjungan wali santri kepada putra-putrinya. Kita berdoa bersama, moga-moga ke hari-hari selanjutnya kita bisa memberikan pelayanan lebih bagus, dan moga-moga COVID-19 ini segera ditemukan vaksinnya, sehingga kita segera menikmati kehidupan yang baru, proses belajar berjalan sebagaimana yang pernah kita lakukan di masa lalu. Terima kasih atas perhatiannya. Akhiran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.